Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk ke materi berpikir komputasional atau computational thinking ya, berpikir komputasi. Oke, baik. Dalam tujuan pembelajaran di sini siswa mampu memahami strategi algoritmik standar sebagai penerapan berpikir komputasional pada berbagai bidang untuk menghasilkan beberapa solusi dari persoalan dengan data diskrit bervolume besar. Ya. Untuk peta konsepnya di sini yang pertama itu adalah proposisi, negasi, ingkaran, konjungsi, disjungsi, implikasi, dan inferensi. Kemudian deduktif, ada induktif dan abduktif. Kemudian bilangan desimal, biner, dan heksadesimal. Kemudian pemecahan masalah atau problem solving. Kemudian ada asesmen, refleksi, dan pengayaan. Oke, di dalam berpikir komputasi ini sumbernya ada di buku Siswa Informatika Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan tahun 2021. Oke. Computational thinking itu adalah definisinya adalah berpikir komputasional. Ya, ini merupakan suatu metode untuk menuntaskan persoalan menggunakan penerapan teknik ilmu komputer atau informatika. Jadi berpikir komputasional ini dilakukan dengan batasan proses komputasi yang dieksekusi oleh manusia ataupun mesin. Karakteristik berpikir komputasional ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan konsep, informatika tidak hanya belajar tentang bagaimana cara menulis program, tapi juga diperlukan pemahaman untuk berpikir pada beberapa tingkat abstraksi. Kemampuan dasar yaitu kemampuan yang harus dimiliki setiap orang di era milenial. Kemudian yang ketiga, perlunya berpikir komputasional agar masalah dapat dipecahkan tanpa harus berpikir sebagaimana komputer. Kemudian yang keempat, ini memadukan pemikiran matematis dan pemikiran teknik. Yang selanjutnya, sebuah ide dan bukan sebuah benda. Yang keenam, diperlukan bagi setiap orang. Yang ketujuh, menantang secara keilmuan dan dapat dipahami atau diselesaikan secara saintifik. Dan yang kedelapan adalah informatika dapat dikuasai oleh orang yang memiliki kemampuan komputasional. Itu adalah karakteristik berpikir komputasional. Oke. Di dalam berpikir komputasi kita harus juga berpikir logika ya. Di sini ada kalimat yang namanya proposisi. Oke. Definisinya di sini adalah pada proposisi ini merupakan sebuah pernyataan yang menggambarkan keadaan benar atau salah dalam bentuk sebuah kalimat. Nah, istilah proposisi ini biasanya digunakan dalam analisis logika di mana keadaan dan peristiwa secara umum melibatkan seorang atau orang yang dirujuk dalam kalimat. Nah, kalimat-kalimat proposisi ini merupakan sebuah pernyataan yang melukiskan beberapa keadaan dan biasanya tidak selalu benar atau salah dalam bentuk kalimat.
proposisi majemuk. Nah, di sini proposisi majemuk ini menjelaskan kemajemukan proposisi atau anteseden dan konsekuen yang dipadukan. Jadi anteseden ini sering disebut dengan premis dan konsekuen disebut dengan kesimpulan. Proposisi majemuk ini terdiri atas suatu subjek dan dua predikat, atau bisa juga terdiri atas dua proposisi tunggal. Nah, perhatikan contoh kalimat proposisi majemuk. Ini contohnya ya. Bayam merupakan tanaman sayuran sekaligus obat alami penurun darah tinggi. Nah, kemudian ini subjeknya adalah bayam. Ya, satu subjek ini adalah bayam, kemudian predikatnya adalah sayuran dan obat alami penurun darah tinggi. Kemudian yang kedua ada anteseden, di mana kuda adalah kendaraan para kesatria di zaman kerajaan dan kuda merupakan simbol kejayaan. Nah, ini bisa menjadikan sekuen jika kalimatnya kuda adalah kendaraan para kesatria di zaman kerajaan dan simbol kejayaan. Karena ini sama-sama ada dua subjek ya, kuda itu. Nah, salah satunya itu dihilangkan. Jadi kuda adalah kendaraan para kesatria di zaman kerajaan dan simbol kerajaan. Berarti simbol kerajaan itu adalah kuda itu sendiri. Oke. Selanjutnya ada negasi atau ingkaran, kemudian konjungsi, disjungsi, dan implikasi. Ya, kita sering melihat ada beberapa kalimat yang perlu disusun menjadi satu yang lebih panjang. Misalnya kalimat 100 adalah bilangan genap dan 99 adalah bilangan ganjil. Merupakan gabungan dari dua buah kalimat. 100 adalah bilangan genap dan kalimat 99 adalah bilangan ganjil. Nah, dalam logika dikenal dengan 5 buah penghubung. Jadi di sini ada tabel negasi, konjungsi, disjungsi, dan implikasi, di mana simbol yang pertama itu artinya tidak, ya, not atau negasi. Nah, bentuknya tidak, titik-titik, pernyataannya. Kemudian simbol yang kedua itu dan, and atau konjungsi. Nah, konjungsi itu kalimat pertama, kemudian tengahnya itu dan, lalu ada kalimat berikutnya. Kemudian yang simbol ketiga itu atau, or, atau disjungsi. Ya. Bentuknya kalimat pertama, kemudian atau, dan kalimat berikutnya. Kemudian ada simbol yang keempat, itu adalah implikasi. Implikasi itu bentuknya adalah jika titik-titik maka titik-titik. Jadi misalkan jika, kemudian suatu pernyataan, kemudian maka pernyataannya lagi gitu ya. Oke, kemudian yang simbol kelima artinya itu biimplikasi. Bila dan hanya bila. Jadi pernyataan pertama titik-titik-titik, bila dan hanya bila, kemudian pernyataan berikutnya. Oke, kita lanjut. Di sini kita mencoba untuk membahas negasi. Ya, contoh dari negasi. Nah, negasi itu sendiri adalah suatu pernyataan. Ya, jadi suatu pernyataan adalah bernilai benar jika pernyataan semula bernilai salah. Ya, contoh kalimatnya, ikan hanya bisa hidup di dalam air. Nah, itu pernyataan yang benar. Nah, kemudian negasinya adalah ikan bisa hidup di darat. Nah, itu adalah kalimat yang salah. Ya, jadi itu adalah negasi. Jadi ketika kalimat pertamanya itu benar jika pernyataan semula bernilai salah atau sebaliknya. Nah, ini awalnya benar namun dinegasikan menjadi salah. Ya. Monyet pandai memanjat pohon, kemudian dinegasikannya menjadi
Monyet pandai menanam pohon. Nah, kalau monyet kan hanya bisa pandai memanjat pohon, itu benar. Ya, pernyataan negasinya bernilai benar. Negasinya awal pernyataannya itu adalah benar. Kemudian dinegasikan monyet itu pandai menanam pohon, itu salah. Nah, itu negasinya adalah monyet pandai menanam pohon. Jadi pernyataan pertama itu bernilai benar, kemudian pernyataan keduanya bernilai salah. Oke, itu negasi. Nah, kemudian konjungsi. Kata hubung konjungsi itu adalah dan. Jadi dengan simbol tanda tanya dalam kurung itu ya. Dalam kurung, dalam tanda kutip. Sehingga semua pernyataan majemuk yang dibentuk oleh kata penghubung dan itu disebut konjungsi. Misal, tersedia data sebagai berikut. P adalah tahun 2004 adalah tahun kabisat. Jadi habis dibagi 4 ya kalau tahun kabisat ya. Kemudian Q, bulan Februari di tahun 2020 memiliki 29 hari. Apabila pernyataan di atas dinegasikan, maka terbentuk kalimat sebagai berikutnya. Jadi nanti negasinya itu apa ya? Kalau negasi kan pernyataan yang jika semulanya benar ya, kemudian pernyataan keduanya itu salah, atau sebaliknya pernyataan yang keduanya benar, yang pertamanya itu salah, itu dinegasi ya. Nah, kita negasikan di sini P tahun 2004 bukan tahun kabisat ya. Kemudian bulan Februari di tahun 2020 memiliki 28 hari. Nah, itu kan negasi semua. Jadi pernyataan yang salah ketika pernyataan yang pertama itu benar. Ya, jadi yang benarnya itu tahun 2004 itu adalah tahun kabisat, itu habis dibagi 4. Nah, negasinya tahun 2004 bukan tahun kabisat. Kemudian Q, bulan Februari di tahun 2020 memiliki 29 hari, itu yang benar. Kemudian dinegasikan menjadi bulan Februari di tahun 2020 memiliki 28 hari. Nah, itu pernyataan yang salah. Oke. Dari pernyataan di atas dapat disusun kalimat konjungsi sebagai berikut. Nah, dari pernyataan yang tadi, konjungsinya adalah yang pertama itu tahun 2020 adalah tahun kabisat dan memiliki 29 hari di bulan Februari. Nah, ini adalah pernyataan yang bernilai benar. Kemudian yang tahun 2020 itu bukan tahun kabisat dan memiliki 29 hari di bulan Februari. Ini bernilai salah. Kenapa salah? Karena ada di yang tahun 2020 itu harusnya tahun kabisat. Nah, jadi tahun 2020 itu di sininya bukan tahun kabisat. Nah, itu pernyataan yang salah. Oke, kemudian tahun 2020 bukan tahun kabisat dan memiliki 28 hari di bulan Februari, itu juga bernilai salah karena di bulan Februari itu harusnya 29 hari. Ya, dari deskripsi di atas dapat kita susun tabel kebenarannya. Nah, jika P-nya benar, Q-nya benar itu, maka hasil konjungsinya itu adalah benar. Jika P-nya benar, Q-nya salah, berarti konjungsinya salah. Ya, jika P-nya salah, Q-nya benar, berarti konjungsinya salah. Nah, jadi jika P salah, Q salah, itu maka konjungsinya juga salah. Oke, itu kalimat yang bernilai konjungsi ya. Oke, kita lanjut. Ada konjungsi, ada disjungsi. Nah, disjungsi ini adalah dua kalimat deklaratif yang dihubungkan dengan kata hubung atau dan ditulis V ya, disebut itu disjungsi.
Nah, jadi tabel kebenaran disjungsi itu jika P benar Q benar itu maka disjungsinya adalah benar. Jika P benar Q salah maka disjungsinya pun itu masih benar. Ya, jadi jika P-nya salah, Q-nya benar, itu disjungsinya juga benar. Kalau misalkan P salah, Q salah, jadi salah semua. Jadi salah satu kalimat itu benar, maka dianggap disjungsinya itu adalah benar. Nah, jadi perhatikan contoh kalimat negasi ingkaran berikut ini ya. Jadi perhatikan informasi berikut. 5 kali 5 itu sama dengan 25, itu bernilai benar. Nah, 25 adalah bilangan ganjil, itu benar. Nah, tentukan nilai disjungsi kebenarannya. Jika A disjungsi B, maka 5 kali 5 sama dengan 25 atau 25 adalah bilangan ganjil, itu benar. Ya, itu disjungsinya. Kalau misalkan salah satunya salah, kemudian keduanya benar, berarti itu masih tetap dianggap disjungsinya itu bernilai benar ya. Oke, perhatikan informasi berikut. Kucing adalah hewan mamalia, itu benar ya. Jadi kucing merupakan hewan karnivora, itu juga dianggap benar. Nah, disjungsinya itu adalah kucing adalah hewan menyusui atau hewan karnivora, itu disjungsinya atau bernilai benar. Oke. Kemudian yang keempat itu adalah implikasi. Pernyataan majemuk yang dibentuk oleh kata hubung jika kemudian maka disebut implikasi dengan simbol tanda tanya di dalam kotak gitu ya. Untuk menentukan nilai tabel kebenarannya, perhatikan gambar berikut. Nah, misalkan jika Isma lulus ujian maka ia akan memberikan uang kepada adiknya. Nah, jadi misalnya di sini A itu Isma lulus ujian, kemudian Isma memberikan uang kepada adiknya. Nah, sekarang kita tentukan negasi P dan Q-nya sebagai berikut. Isma tidak lulus ujian. Isma tidak memberikan uang kepada adiknya. Dari pernyataan di atas itu dapat dibuat hubungan implikasi sebagai berikut. Nah, yang pertama, jika Isma lulus ujian, maka ia akan memberikan uang kepada adiknya. Kalimat ini bernilai benar karena Isma ini menepati janji. Jika Isma lulus ujian, maka ia akan memberikan uang kepada adiknya. Kemudian yang kedua, jika Isma lulus ujian, maka ia tidak memberikan uang kepada adiknya. Kalimat ini bernilai salah karena apa? Karena Isma itu tidak menepati janjinya. Jadi ketika dia lulus harusnya memberikan uang, tapi ini tidak memberikan uang kepada adiknya. Nah, kemudian yang ketiga, jika Isma tidak lulus ujian, maka ia memberikan uang kepada adiknya. Nah, meskipun di sini Isma Isma itu tidak lulus ujian, tapi dia tetap memberikan uang kepada adiknya. Kalimat ini bernilai benar karena meskipun janjinya gugur, ia tetap memberikan uang kepada adiknya. Kemudian yang keempat, jika Isma tidak lulus ujian, maka tidak memberikan uang kepada adiknya. Jadi kalimat ini bernilai benar karena Isma bebas dari janjinya. Ya, dari gambar di atas kita dapat menyusun nilai tabel kebenaran implikasi ini sebagai berikut. Nah, bila P benar, Q benar itu, maka implikasinya adalah benar. Jika P benar, Q salah, maka implikasinya adalah salah. Jika P salah, Q benar, maka implikasinya adalah benar. Jika P dan Q itu salah, maka implikasinya adalah salah.
Ada contoh implikasi lainnya di sini untuk menentukan nilai kebenaran dari implikasi dua pernyataan berikut. Jadi semua orang akan mengalami masa tua dan semua orang akan meninggal dunia. Nah, implikasinya itu adalah jika semua orang mengalami masa tua, maka kelak akan meninggal dunia. Nah, itu implikasi yang bernilai benar. Oke, terima kasih untuk materi hari ini. Sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat ya, semuanya dapat mengikuti pelajaran hari ini. Jangan lupa untuk belajar kembali, semangat kembali belajarnya ya, fokuskan kalian di dalam belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.